Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi ini cukup penting untuk kita bahas kembali dikarenakan mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang belum paham terkait bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah datang dari teman kita ya. Ini namanya agak sedikit sulit untuk dibaca ya, MSTH Fafif ya. Ya nggak tahu, Mustafa kali ya, Mustafa Afif kayaknya. Pak Mustafa, ini beliau bertanya soal kalau misalkan pencairannya itu di bulan November itu bagaimana di bulan lain sebelum November. Jadi lebih tepatnya itu pertanyaannya ini adalah terkait bagaimana cara untuk penginputan di BKU jika seandainya dana tahap 2-nya itu baru cair di bulan November. Nah, untuk di bulan-bulan sebelumnya itu bagaimana cara untuk melaporkannya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, terkait pertanyaan tadi dari Pak Mustafa kali ini mengenai bagaimana cara penginputan BKU jika seandainya cairnya itu di November, bagaimana untuk bulan-bulan sebelumnya seperti Juli, Agustus, September, Oktober, itu bagaimana cara untuk melaporkannya di BKU. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya. Silakan Bapak Ibu sekalian masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing dan pastikan di sini Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan Arkas versi yang paling terbaru, di mana per hari ini di tanggal 9 Desember 2025 masih di versi 4.2.13 ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian penatausahaan dan tadi pertanyaannya adalah jika seandainya tahap 2-nya itu cair di bulan November, bagaimana pelaporan untuk Juli, Agustus, September, Oktober? Baik, jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, ini silakan didengarkan baik-baik dan semoga ini bisa dipahami ya. Nah, jika seandainya kasusnya demikian, di mana dana tahap 2-nya baru cair, baru ditarik tunai di November, maka silakan Bapak Ibu sekalian itu penarikannya minimal ini harus bisa mencukupi nominal yang bisa memenuhi semua pembelanjaan Juli hingga November ya. Jadi jika seandainya Juli perlu anggaran 1 juta, Agustus 500, September dan seterusnya, silakan digabungkan dulu berapa totalnya, kemudian silakan tarik tunai sesuai dengan nominal tersebut, atau juga mungkin bisa langsung tarik tunai semuanya saja. Namun di sini yang perlu kita tekankan adalah jika seandainya Novembernya baru cair, maka pastikan semua program kegiatan dari Juli hingga November itu direalisasikan di bulan November. Ya. Jadi misalkan di Juli ada 10 kegiatan, Agustus 5 dan seterusnya. Nah, pastikan di saat dana tahap 2-nya itu sudah Bapak Ibu sekalian tarik tunai dari bank, itu silahkan belanjakan semua program kegiatannya. Misalkan ada perencanaan untuk pembelian meja, buku, pensil, kertas dan lain-lain. Pokoknya semua yang sudah Bapak Ibu sekalian rencanakan di bagian penganggaran itu silahkan realisasikan di November semuanya. Ya, jadi nanti di pelaporannya pun Bapak Ibu sekalian inputkan semuanya di bulan November. Kenapa tidak diinput di Juli saja? Ya kan? Mungkin itu pertanyaannya. Kenapa tidak diinput di Agustus saja untuk program kegiatan Agustus? September di September, Oktober di Oktober. Jawabannya adalah dalam proses pelaporan di BKU itu bergantung kepada dana yang tersedia di aplikasi Arkasnya. Dikarenakan Bapak Ibu sekalian dana tahap 2-nya baru masuk mungkin ya, baru ditarik tunai juga dari banknya, maka tentu untuk penginputan penambahan dana
dilakukannya itu di November, sehingga di saat Bapak Ibu sekalian mengklik BKU Juli misalkan, maka di sini untuk anggaran tunainya masih kosong, ya kan. Sebentar, kita akan buka contohnya itu, jangan yang sudah ditutup BKU ya, tapi kita akan buka yang November nih. Nah, jadi alasan kenapa kita tidak bisa melaporkan pembelanjaan untuk per bulannya masing-masing, harus menunggu tahap 2-nya itu masuk dulu, baru ditarik tunai, baru terbaca di aplikasi Arkas. Kenapa tidak dilaporkan di setiap bulannya saja? Jawabannya adalah, jika seandainya dana tahap 2-nya baru terbaca di aplikasi Arkas, baru dicairkan oleh kita sebagai penerima BOS, maka di sini jika seandainya belum cair, di sini total dananya itu kosong, atau paling tidak ada sisa dana dari tahap 1, yang mana tentu dengan nominal tersebut tidak bisa kita gunakan untuk melaporkan pembelanjaan, tidak bisa kita gunakan untuk melakukan pembelanjaan. Ya, jadi dana yang tersedia di sini ini adalah menggambarkan dana yang tersedia di lembaga kita. Jika seandainya di sini ada dananya, otomatis uang tersebut secara logika itu harusnya kita pegang, ada di bendahara. Maka dengan begitu kita bisa melakukan pembelanjaan untuk program-program yang sudah kita rencanakan. Ya, seperti itu. Lain hanya misalkan ada dari beberapa lembaga lain yang mengatakan kita meskipun dana bosnya belum cair, kita tetap melakukan pembelanjaan menggunakan dana dari sumber yang lain. Itu pun juga sama, meskipun sudah dibelanjakan, sudah direalisasikan, kalau misalkan belum menggunakan dana BOS, maka kita tidak bisa melaporkannya di sini, dikarenakan sekali lagi ini adalah anggaran dana BOS yang kita terima, yang kita miliki saat ini. Jika seandainya di sininya itu nol atau tidak, intinya itu tidak mencukupi untuk proses pembelanjaan apapun itu, maka meskipun kita melakukan tambah pembelanjaan dengan alasan misalkan kita sudah menggunakan dana dari sumber yang lain misalkan ya. Nah, di sini di saat kita memilih tanggal, kemudian kita memilih jenis transaksi, maka saldo yang ada di tunai maupun non tunai ini akan kosong, atau dalam artian hanya tersisa dari sisa saldo tahap 1. Makanya tidak bisa kita gunakan untuk proses pelaporan di BKU. Ya, pokoknya kurang lebih demikian lah ya, dan karena mungkin kita jelaskan juga takutnya malah bikin Bapak Ibu sekalian makin pusing ya. Namun di sini artinya, pokoknya intinya kesimpulannya adalah gini. Untuk pertanyaan tadi, jika seandainya dana tahap 2-nya itu baru dicairkan, baru masuk di November, baru ditarik tunai November, maka silakan Bapak Ibu sekalian lakukan realisasi untuk semua perencanaan dari Juli hingga November. Semuanya silakan belanjakan. Jangan sampai dana yang tersedia di tempat Bapak Ibu sekalian itu tersisa, yang pada akhirnya akan menjadi silpa, dan itu akan berdampak kepada proses pencairan dana BOS di tahun 2026. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, dan nanti pelaporannya pun sekali lagi dilaporkan sesuai dengan tanggal yang ada di nota pembelanjaan. Jadi jika seandainya belanja tersebut dilakukan di November untuk program misalkan program Juli hingga Agustus, September, Oktober, dan sekaligus November, otomatis tanggal yang tertera di setiap pembelanjaan tersebut bulannya itu bulan November. Nah, sehingga dengan demikian pelaporannya pun itu dilakukan semuanya di bulan November. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan ada yang untuk transaksi listrik misalkan ya, karena untuk listrik itu merupakan kebutuhan wajib setiap bulannya. Misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian itu menggunakan dana pribadi dulu untuk menutupinya di saat dana BOS belum turun. Nah, untuk pelaporannya pun juga sama, dilaporkannya itu di bulan November, tapi nanti di bagian langkah keduanya itu Bapak Ibu sekalian pilih tanggal yang sesuai dengan yang ada di nota pembelanjaan. Contoh begini, anggaplah misalkan kita di bulan-bulan sebelumnya tetap melakukan realisasi anggaran khususnya buat pembayaran listrik atau token ya.
Nah, maka untuk pelaporan di bulan Novembernya untuk program tersebut itu caranya adalah masuk ke tambah pembelanjaan. Kemudian di sini masukkan tanggal, minimal tanggalnya itu sama persis dengan tanggal penarikan tunai dari bank atau di atasnya, tidak bisa di belakangnya. Ya, misalkan di sini anggaplah kita melakukan tarik tunai dari banknya itu adalah di tanggal 3 ya, misalkan. Namun di sini sebentar ya. Di sini sebentar dulu. Kita lupa menjelaskan. Kalau misalkan dana tahap 2-nya itu baru cair di November, maka pastikan itu ditarik tunai juga di aplikasi Arkasnya. Dikarenakan kalau misalkan dana tahap 2-nya baru masuk di rekening kita, baru terbaca di Arkas, itu posisinya akan berada di dana non tunai. Sehingga untuk bisa melaporkan pembelanjaan yang menggunakan dana tunai, dana yang sudah kita tarik tunai dulu dari bank, maka kita pun harus melakukan tarik tunai dulu di aplikasi Arkasnya dengan cara masuk ke bagian tarik tunai. Kemudian di sini pilih tanggal penarikan tunainya itu kapan. Contoh, misalkan kita melakukan tarik tunainya itu di tanggal 3 misalkan ya. Nah, di sini masukkan nominal, berapa total anggaran, berapa nominal yang Bapak Ibu sekalian tarik tunai dari bank. Misalkan Bapak Ibu sekalian itu menarik tunainya itu sebesar 30 juta rupiah misalkan ya. Maka ketikkan di sini 30 juta rupiah, kemudian nanti simpan. Oke. Nah, nanti di saat sudah disimpan, maka dana tersebut akan masuk ke bagian kolom tunai. Dan kalau misalkan sudah demikian, maka kita bisa mulai untuk melaporkan pembelanjaan. Ya, oke. Saya anggap sampai sini sudah dipahami ya. Nah, sekarang kita akan kembali masuk ke pelaporan pembelanjaan yang dilakukan di bulan sebelumnya tapi menggunakan uang pribadi ya. Caranya itu masuk ke tambah pembelanjaan, kemudian tanggalnya itu tanggal paling tidak minimal sama dengan tanggal penarikan tunai dari bank, yaitu tanggal 3 ya, misalkan. Nah, di sini kita pilih tunai. Nah, kemudian jika seandainya pembayaran listrik tersebut adalah lewat teman kita, saudara kita yang ada di rumah, tidak ada tokonya, maka kita bisa memasukkan namanya itu siapa. Seperti halnya di tempat kita bayar atau membeli token dari perorangan ya, karena sekarang itu sudah banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang menjual token ya. Nah, di sini kita centang karena tidak ada toko, kita masukkan namanya di sini ya. Masukkan nama penjualnya siapa. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa isi juga untuk alamat orangnya itu di mana, nomor teleponnya berapa, dia punya NPWP atau tidak, kalau punya masukan, kalau tidak centang. Oke. Kita lanjut. Nah, jika seandainya kita ingin melaporkan pembelanjaan untuk transaksi yang sudah dilakukan di bulan sebelumnya, maka di bagian langkah 2 inilah yang menentukannya. Ya. Di bagian langkah 2 ini, silakan Bapak Ibu sekalian pilih tanggal belanja atau notanya ini sesuai dengan tanggal pembelanjaan aslinya. Misalkan kita itu sudah melakukan pembayaran atau pembelian token listrik di bulan Oktober. Maka di sini kita klik ya. Kemudian kita pilih di sini Oktober, kemudian lihat tanggalnya itu tanggal berapa. Misalkan tanggal 6 Oktober. Nah, kalau misalkan sudah demikian, maka kita bisa lanjut ke bagian kegiatan. Klik di sini, kemudian cari pembayaran daya listrik. Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian yang jenis kegiatannya tidak muncul, sebenarnya tidak perlu diketik ulang. Diklik saja di sini akan otomatis muncul semua kegiatan yang harus kita laporkan. Nah, di sini pembayaran daya listrik ya. Jenis rekening belanjanya otomatis muncul juga, kita pilih operasional. Kemudian di sini kita centang berapa bulan, yaitu 1 bulan, yaitu untuk bulan kebetulan kita hanya bisa melaporkan untuk bulan November, dikarenakan untuk Oktober sudah kita tutup BKU dan sudah kita laporkan. Tapi intinya di sini adalah ya, jumlah maksimal yang ada di sini adalah akan memunculkan jumlah bulan yang belum kita bayarkan. Jadi jika seandainya kita pelaporannya itu baru di November, maka akan munculnya itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, akan muncul di sini angka 5 maksimal. Nah, untuk melaporkan per bulannya, maka di sini kita pastikan tadi
penentuan tanggalnya sesuai, kemudian di sini berapa bulan yang ingin kita laporkan, 1 misalkan ya. Kita lanjut, kita simpan. Nah, seperti itulah cara kita untuk melaporkan pembelanjaan, yang mana pembelanjaan tersebut sudah kita lakukan sebelumnya namun menggunakan dana pribadi atau dana talang dari sumber yang lain, bukan dari bos. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami ya. Ini agak cukup panjang juga penjelasannya dan agak sedikit muter-muter juga, tapi semoga ini bisa tetap Bapak Ibu sekalian pahami ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa tanyakan kembali di kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas secara lebih lengkap, kita akan bikinkan videonya khusus di update berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.